untuk panitia, bisa silahkan tampilkan pertanyaan yang telah terpilih. Oke, sebentar. Oke, ada pertanyaan dari Doni di Tangerang Selatan. Untuk Pak Kaspar, bagaimana digital scoring atau profiling tertepat untuk segmen mikro in rural area, di mana segmen mikro tersebut cukup memiliki interaksi digital dan yang terbatas. Oke, Bang Kaspar bisa memahami pertanyaan ini, Mas? Ya, ya. Saya rasa tadi secara singkat bisa dijawab adalah profil customer BRI itu memang unik. Jadi memang dia betul-betul di mid-low kan begitu ya. Dan kita sudah sangat presence-nya kita sudah sangat tersebar di seluruh Indonesia tadi begitu. Dan untuk yang tipikal pertanyaan tadi itu, jawabannya singkat sebenarnya Mas Wisnu. Jadi solusinya itu yang kita berikan itu namanya O2O tadi gitu, online to offline tadi. Itulah yang berupa namanya agen Berry Link tadi gitu. Jadi dulu agen Berry Link tadi itu untuk mencari agen Berry Link tadi harus tatap muka segala macam dulu. Nah, sejak 2018 onwards kita gunakan model tadi yang saya sampaikan di slide saya sebelumnya. Bagaimana kita bisa mencari dan mengkonversi customer-nya BRI tadi menjadi agen Berry Link dengan cepat supaya ROI-nya dia bisa kurang dari 30 hari sudah menjadi ROI begitu. Dan akhirnya sejak itu sales-nya mereka luar biasa meningkat dari 2018 500 triliun, 2019 menjadi 700 triliun, fee-based income-nya hampir 700 miliar, dan di akhir tahun 2020 ini malah semakin cepat, Mas. Karena apa? Karena diakselerasi oleh COVID-19 ini tadi. Karena orang-orang nggak lagi ke cabang, khususnya yang di segmen bawah tadi, mereka pergi ke yang mereka percaya, which is agen di sekitar mereka tadi gitu, atau keagenan tadi itu begitu. Dan kita lihat per Agustus kemarin itu sudah hampir 700 triliun, mudah-mudahan di akhir tahun ini kita sudah dapat 1.000 triliun, dan menciptakan fee-based income yang hampir 1 triliun di akhir tahun ini tadi. Jadi solusinya untuk orang-orang yang belum melek digital, katakanlah begitu, adalah model yang online to offline tadi gitu, yang kita sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan berbasis satelit tadi, kita bisa provide layanan tadi itu, baik di pulau terpencil pun, karena kita dalam 5 hari bisa langsung digitalisasi, memberikan akses internet dengan akses poinnya kita dari satelit kita yang ada di atas Papua tadi begitu. Kurang lebih begitu, Mas Wisnu. Oke, berarti itu menjangkau segmen unbank yang mungkin jadi holy grail dari industri perbankan gitu ya. Betul sekali. Jadi dari agen Berry Link tadi bukan hanya untuk melakukan segala macam transaksi, tapi juga sudah bisa untuk pembukaan rekening juga. Pembukaan rekeningnya juga sama seperti digital lending tadi. Basically tinggal scan wajah, scan KTP, 2 menit langsung jadi rekeningnya tadi gitu. Dan rekening yang tadi kita ciptakan itu basic saving account tadi, itulah yang digunakan oleh seluruh customer-customer kita yang masih di bawah ultra mikro tadi itu untuk pembukaan rekeningnya sehingga dia bisa bertransaksi, menerima bantuan sosial dari pemerintah dan lain sebagainya tadi dengan cepat dan baik begitu. Kurang lebih begitu, Mas Wisnu. Oke, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaan tadi. Sekarang pertanyaan yang kedua, silakan panitia. Untuk Pak Irfan di Tokopedia, tentang cyber security nih Mas, sehingga bagaimana, AI pertama, ada pertanyaan pertama, bagaimana AI bisa digunakan untuk di area cyber security, dan pertanyaan kedua, apakah dengan penggunaan data AI di Tokopedia mudah menjangkau kebutuhan data customer dan berapa persen error sistemnya. Saya tidak kurang memahami pertanyaan nomor 2. Mungkin pertanyaan nomor 1 aja Mas. Security, AI di security itu bagaimana Mas implementasinya? Yuk, jadi kalau kita ngomong cyber security kan harus menyentuh people, proses, dan sistem. Jadi bagaimana karena people itu bisa jadi loophole juga. Proses harus didesain secara benar. Dan sistemnya juga harus robust juga untuk kuat juga. Jadi dari people, proses dan sistem kita bisa deep dive lagi. Dari sisi people, bagaimana cara komunikasinya, apakah AI bisa dibantu di sini kan akan ada cara-cara tertentu untuk bisa nge-enhance teman-teman lagi. Jadi mungkin dari habitual yang mungkin bagus dan kurang bagus, AI-nya bisa tahu, oh mungkin orang ini bisa menjadi loophole atau tidak. Dari sisi sistem, tentu saja bisa dilakukan penetration test dan lain-lain. Dari sisi proses, ini yang menurut saya satu yang paling penting, data governance dan lain-lain, bagaimana governance itu bisa ditepati dan diikuti secara jelas oleh baik semua stakeholder. Jadi mereka bisa mungkin data-data bisa dibagi dengan level-level tertentu, data yang PII itu personal identifiable information,
data yang super sensitif tentang nama, nomor telepon, dan lain-lain, itu harus disembunyikan, sangat sembunyi. Data PII level 2 mungkin jika kombinasi 2-3 data menjadi bisa tahu siapa orang itu, data PII yang umum yang mungkin tidak sekritikal itu. Jadi ini semua sangat kompleks yang bisa dilakukan, dan seperti tadi saya bilang, jadi AI itu tidak berdiri sendiri, karena AI bukan gimmick atau bukan untuk pamer-pamer, tapi AI itu untuk nge-support. Jadi kita harus tentukan dulu tadi people, sistem, proses, dan masing-masingnya bisa dibuat model AI untuk melakukan hal itu. Jadi membuat prediksi sistem mana yang mungkin dipenetrate atau yang tidak dipenetrate. Yang mungkin dipenetrate dengan akurasi yang lebih tinggi akan bisa dicek, oh berarti sistemnya harus ditingkatkan lagi juga prosesnya seperti itu. Jadi sangat mungkin sekali jika mau difokuskan ke arah sini. Oke, mungkin pertanyaan nomor 2, kalau saya bisa rewrite atau simpulkan, sebenarnya kalau berapa besar tingkat ketepatan dari data modeling yang telah digunakan di Tokopedia? Maksudnya apakah dihitung tingkat kebenaran dari data modeling, atau gimana sih Mas cara memastikan bahwa data modeling yang digunakan untuk berbagai aspek AI itu secara modeling emang benar, atau secara modeling emang tepat, akurasinya tinggi? Ada pasukan nggak Mas? Untuk menjawab ini saya harus menuju ke arah sedikit lebih teknikal. Jadi AI itu kelihatannya cuma satu nama kan. Di dalam AI itu ada banyak model. Jadi misalnya classification, clustering, dan regression. Jadi itu semua cara bentuknya beda-beda. Tadi kan, jadi ada teknik namanya akurasi untuk dihitung seberapa akurat ini, dan kemudian ada precision, recall, dan F1 score. Itu saya tidak menjelaskan secara lebih detail. Intinya adalah berbagai tipe akurasi kita hitung juga. Kemudian itu juga ada error. Errornya macam-macam lagi, ada root mean square error dan lain-lain untuk regression. Jadi artinya adalah, dan kita memakai tadi Pak Kaspar juga bilang, dari akurasi kita harus ada evaluasi. Akurasi dan evaluasi berdiri terpisah. Akurasi tujuannya untuk melihat kualitas model itu bagus atau tidak. Evaluasi untuk melihat apakah model ini itu berguna untuk menaikkan metris-metris yang tadi menaikkan revenue, mengurangi cost, dan lain-lain. Jadi artinya adalah, walaupun kita ngomong secara AI terlalu general, tapi deep dive ke dalam, teman-teman yang mengerti di bidang AI, baik dari tim produk atau tim data, terutama data scientist, harus mengerti semua logika tentang measurement, tentang evaluation, dan ada satu lagi yang tadi dijelaskan oleh Mas Panji, Mas Kaspar, dan Mas Wahyu juga, yang dibilang tiap 12 minggu dilakukan, itu di dalam teknik namanya iteration system. Jadi adalah dari reinforcement learning. Iteration adalah, nggak mungkin model pertama AI selalu yang terbaik. Jadi kita buat, ini hasilnya, akurasi 70%. Dibuat iterasi kedua, putaran kedua, 76%, 83%. Kemudian reinforcement learning, itu adalah modelnya setelah kita buat manual iteration 3-4 kali, mulai kita buat automation biar modelnya belajar sendiri untuk improve sendiri. Itu jauh lebih kompleks, tidak gampang dibuat, tapi secara logika mungkin bisa dipahami, seperti itu. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Saya pikir sudah jelas tadi jawaban dari pertanyaan tadi. Pertanyaan ketiga, silakan panitia. Oke, mungkin pertanyaannya ketika implementasi sebenarnya ada, ya bukan kerugian, mungkin dampak negatif atau efek negatif nggak? Maksudnya ya tadi mungkin tidak mencapai target yang telah di-set gitu. Ada cerita soal ini nggak? Mungkin ke Pak Kaspar dulu, Pak. Sebenarnya ada nggak sih kasus-kasus ketika, oke, ini data kita udah buat, ternyata 3 bulan, nggak cuan nih, atau nggak meningkatkan bisnis proses, segala macam. Pernah mengalami hal itu, Pak, dan bagaimana sebenarnya solusi dari kegagalan tersebut? Silakan, Pak Kaspar. Makasih, Mas. Pertanyaannya bagus sekali nih, saya rasa. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Irfan. Dan di dalam menciptakan suatu model tadi yang akurasinya tinggi, true positifnya bagus, false positifnya rendah, begitu, udah barang tentu prosesnya harus iteratif tadi. Makanya ada satu komponen namanya performance model monitoring tadi itu, yang harus secara reguler diupdate. Nah, itu kita, seperti disampaikan Mas Irfan tadi, itu harus punya satu metrik dan harus punya satu frekuensi yang reguler untuk kita bisa memonitornya tadi. Kami di perbankan sudah barang tentu memiliki kasus-kasus demikian begitu ya. Namun proses perbaikannya tadi juga karena sudah punya jadwalnya tadi, yang kita lakukan adalah biasanya model tadi itu bisa overfit ataupun model tadi itu
ada satu feature selection-nya tadi yang belum lengkap begitu. Oleh sebab itu kita selalu cari lagi dari baik data structured maupun unstructured yang kita miliki tadi untuk meningkatkan kalau kita di model credit scoring tadi AUC-nya atau akurasinya tadi atau ROC-nya begitu atau KS nilainya tadi. Nah, itu yang terus kita optimize sampai mendapatkan nilai yang output performanya tadi misalnya dalam kurung default rate-nya, misalnya dalam kurung false positifnya lebih rendah dalam fraud detection dan lain sebagainya tadi gitu. Jadi udah barang tentu yang pertanyaan tadi valid, solid. Oleh sebab itu tadi makanya saya sampaikan performance monitoring model tadi itu harus evaluasinya reguler gitu. Kalau tidak reguler, kita nanti senang sendiri, happy sendiri, padahal ternyata nggak sesuai dengan KPI yang diberikan begitu atau metrik yang kita inginkan begitu. Jadi it's normal, saya rasa normal karena ini bukan saya bilang tebak-tebak buah manggis, tapi ini adalah memang proses saintifik ya. Oleh sebab itu iterasi tadi wajib dan mesti dilakukan gitu, Mas Wisnu. Oke, berarti ada kasus ketika misalnya udah iterasi berapa kali ternyata tidak menimbulkan dampak bisnis yang oke, itu bisa di-abandon Pak, bisa kita ganti strategi atau kita ganti cara lain atau kita area lain, itu pernah juga Pak seperti itu? Kalau sampai efek ke bisnisnya tadi itu tentu pernah begitu. Namun yang kita lakukan tadi adalah pemilihan topiknya tadi itu sudah pasti yang akan paling besar impact-nya dan paling high likelihood dikerjakan begitu. Nah, tinggal adalah keakuratannya tadi, tinggal adalah false positifnya tadi dan true positifnya tadi itu yang menjadi tolak ukurnya tadi itu. Tapi kalau misalnya kita pilih satu produk atau project yang kita mau implementasikan, ternyata nggak dibutuhkan oleh bisnis, itu nggak pernah begitu. Jadi itu tadi yang high impact dan high likelihood-nya udah benar di situ. Tinggal metrik-metriknya tadi itu yang belum ketemu dengan metrik yang di challenge oleh bisnis begitu. Karena ini juga menarik ini. Dalam memberikan key results atau objective and key results-nya tadi, jangan sampai kita memberikan metriknya ya akurasinya cukup 30% aja gitu. Itu juga salah juga gitu. Itu sama saja dengan tidak membangun kapasitas dan kompetensinya tim juga begitu. Jadi disitulah seninya tadi Mas Wisnu, bagaimana seni mencari dan memberikan metrik yang presisi tadi begitu Mas. Oke, terima kasih Mas. Mas Irfan, ada masukan Mas tadi, ada pertanyaan tadi gitu, meningkatkan ketika tidak menimbulkan result yang diinginkan, apa yang dilakukan bisa oleh tim Mas Irfan? Oke, jadi mungkin perlu dipahami dulu kan. Jadi dari nama timnya itu kan data scientist. Scientist itu peneliti. Di dunia scientist itu a bad result is still a result. Jadi mereka kalau resultnya bagus, mereka belajar dari resultnya. Kenapa ini bisa bagus? Jadi jangan bagus senang doang. Harus dicek karena tadi Mas Kasper bilang satu kata overfitting. Overfitting itu artinya modelnya bagus untuk data yang disiapkan, tapi kasih data baru yang modelnya belum pernah kelihatan langsung kacau karena modelnya terlalu cocok buat model data yang disiapkan itu model yang kurang bagus. Jadi artinya adalah gimana kita bisa belajar dari model yang bagus dan mengerti ternyata feature itu datanya. Data-data seperti ini tuh cocok dipakai buat masalah ini. Dan data seperti ini tidak cocok buat dipakai untuk ini. Jadi pembelajaran ini harus didokumentasikan dan untuk proses pembelajaran. Oleh karena itulah kenapa peneliti di dunia, researcher itu hasil akhirnya kan biasanya bukan produk, tetapi research paper. Jadi di dunia researcher itu dokumentasi sangat penting karena itu pembelajaran buat orang lain bisa belajar dan tidak perlu mengulangi apa yang mereka lakukan. Jadi saya mungkin nilainya bukan kegagalan, tetapi lebih karena kayak keberhasilan yang tertunda. Tentu saja kita harus terus belajar. Kalau kita gagal terus ya sayang sekali juga gitu. Yang mau saya hal di sini adalah saya selalu menanamkan konsep ke tim saya juga gitu adalah bahwa setiap task atau project itu ada 3 tipe horizon. Jadi saya tidak tahu mungkin di company yang lain ada enggak. Jadi ada horizon level 1, level 2, dan level 3. Horizon level 1 adalah short term. Jadi kita buat project mungkin 3 bulan atau less than 6 bulan, targetnya jelas, prosesnya jelas, dibuat, hasilnya jelas, meningkatin revenue, meningkatin apa gitu. Horizon level 2 lebih lama, 6 bulan sampai 1 tahun. Prosesnya lebih lambat, tapi ada milestone-nya yang harus dilihat, tapi hasil akhirnya akan kelihatan setelah akhir dari horizon itu. Dan horizon yang level 3 adalah itu lebih ke arah eksperimental, itu high resources tapi high risk juga gitu. Karena kita sadar bahwa dunia teknologi itu sangat cepat, karena kita tidak ingin suatu saat kita tertinggal karena yang lain sudah embrace itu dan kita baru belajar mau mengcopy dan lain-lain. Oleh karena itulah
biasanya as a leader gitu kita juga harus spend mungkin kita ada percentage mungkin saya 10-20% waktunya untuk bisa bereksperimen di Horizon 3 karena hal itu mungkin bisa terjadi sebuah inovasi baru yang bisa membuat kita menjadi semakin leader ke depannya di dunia industri 4.0 ini juga gitu. Dan tentu saja jika dilihat dari pertanyaannya tadi itu, kemungkinannya mereka akan menjudge, oh berarti Project Horizon 3 gagal terus dong. Ya emang gagal terus karena kita leader udah punya master plan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan ini emang menuju ke sana. Jadi kalau gagal, tim yang mengejar, kita tahu emang fokusnya emang bukan ke sana, tapi timnya nggak mungkin full time buat ngurusin itu doang kan. Pasti ada ngurusin yang lain, tapi waktu di sini jangan discourage kalau gagal, karena kita emang tahu ini tujuannya berbeda. Seperti itu. Oke. Jadi bad result is a result, Bapak ya. Mas ya. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya, karena kita sudah mendekati jam 12, saya agak berdosa kalau menunda makan siang teman-teman. Dari Mas Muhammad Suban, bagaimana tanyakan digital banking? Oke, bagaimana meyakinkan internal? Tadi kayaknya udah dijawab. Bagaimana itu membuat iterasi, ada key result-nya. Mungkin pertanyaan pertama, ketika digital banking scoring. Oke, mungkin pertanyaan saya rubah dikit. Bagaimana sebenarnya digital scoring itu terhadap regulasi yang ada? Itu Pak Kasman bisa gambarin, Mas. Apakah digital scoring, digital banking itu juga sudah support yang bagus dari regulator. Baik, ini pertanyaannya saya rasa G2 juga bagus juga. Seperti saya sampaikan tadi, jadi memang ini kita eranya sekarang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang hadir siang hari ini eranya kecepatan gitu. Seperti tadi saya sampaikan di slide kita itu siapa yang cepat dia yang menang, bukan siapa yang besar dia yang menang, bukan begitu lagi sekarang. Jadi makanya 2018 kita waktu itu bekerja sama dengan Bapak Ibu regulator yang sangat murah hati dan sangat baik sekali responnya. Kita ngajukan dulu Open API, Pak, yang pertama sekali, Pak, dulu ya. Jadi kemudian kita ajukan, kita masuk ke dalam working group saat itu, Bapak Ibu di OJK, dan alhamdulillah bulan Agustus, saya masih ingat tanggal 6 2018, keluarlah POJK 2, namanya POJK nomor 12 2018, tentang digital banking. Kemudian di situ diatur tentang tanda tangan digital, tentang face recognition untuk biometrik dan lain sebagainya tadi gitu. Kemudian yang kedua ada POJK 13 2018 itu tentang inovasi keuangan digital. Di dalamnya diatur berbagai macam tentang seputar inovasi keuangan digital tadi gitu. Nah, dengan dua tadi itu sebenarnya perbankan sudah memiliki akses untuk bisa menggunakan hal-hal yang tadi sudah kami terapkan tadi gitu. Nah, tinggal kecepatan lagi tadi. Pada saat 2018 tadi OJK mengeluarkan regulasi, alhamdulillah kita juga sudah diberikan kalau istilahnya kami namanya PAB, Pak, untuk lisensi bisa berjualan suatu teknologi baru tadi, suatu produk baru tadi berbasis teknologi tinggi tadi gitu. Nah, dari situ kemudian masuk lagi kita berikutnya ke digital lending yang tadi, yang berbasis face recognition, digital signature, digital scoring. Namun, dalam kasus digital scoring tadi, perlu saya cermati juga bahwa kita tidak istilahnya menihilkan proses credit scoring yang sudah menggunakan Basel 3 gitu. Ini mohon maaf agak teknis dikit ini. Basel 3 tadi itu tetap menjadi fundamentalnya kita dalam melakukan underwriting. Tapi yang kita tambahkan di atasnya tadi adalah semacam behavioral scoring tadi gitu, yang lebih instan, lebih cepat bisa melakukan proses-proses pre-screening maupun underwriting-nya tadi lebih bertambah skornya tadi gitu. Kalau istilahnya skornya dari 300 sampai 800, tadi Basel 3 tadi itu sudah bisa memberikan nilai, namun kita tambahkan lagi untuk meyakinkan, mempercepat kita dalam proses underwriting tadi itu, supaya hasilnya bisa jauh lebih presisi dan jauh lebih cepat tadi gitu. Jadi istilahnya bahasa kita adalah kita lakukan hybrid sebenarnya. Jadi arahan regulator tetap kita laksanakan, kita tambahkan layer di atasnya tadi model pre-screening maupun model underwriting yang behavioral tadi begitu, Mas. Nah, itu tadi yang kita lakukan dengan cermat dan presisi juga karena kita perbankan nggak bisa macam-macam, maka semuanya harus untuk mengeluarkan produk digital lending tadi juga harus di-assessment dulu, Mas Wisnu, oleh teman-teman regulator. Dan alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan tadi, 2018 kita ajukan, kita diberikan lisensi di 2018 akhir. Bukan hanya satu digital lendingnya, tapi dua, Mas. Jadi satu itu namanya Pinang, satu lagi namanya Ceria tadi, yang kerjasama dengan tempatnya Mas Irfan juga di Tokopedia. Kita bisa lakukan pay later segala macam, dan Cerianya sekarang sales-nya luar biasa gitu. Dan
hal-hal baru tadi lah yang kita siapkan dari 2 tahun yang lalu. Nah, pada saat pandemi seperti ini tadi, ternyata itu menjadi hot seller di tempatnya kita begitu, Mas Wisnu tadi. Oke, berarti jadi sekali lagi kesimpulannya sebenarnya adalah regulator sangat suportif gitu. Jadi semuanya sudah disediakan oleh regulator. Jadi saya sangat berterima kasih banyak. Kami Bank BRI keluarga besar sangat-sangat berterima kasih terhadap dukungan dari Bapak Ibu regulator di BI dan di OJK. Oke, berarti inisiatif datang dari BRI dan ternyata regulator membuka tangan selebar-lebarnya untuk inovasi-inovasi seperti ini sebenarnya, Mas Suparya. Betul sekali, betul sekali. Selama kita bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu regulator tadi, cara baru ini tadi betul nggak bisa melakukan permintaan oleh teman-teman regulator tadi begitu. Selama kita bisa membuktikan seperti di pengadilan aja, Mas Wisnu. Kalau kita bisa menunjukkan bukti-buktinya bahwa sahih ini hipotesa tadi dan bisa membuktikan bahwa memang ini adalah skornya seperti itu tadi, pasti akan diberikan gitu. Nah, banyak teman-teman yang lain tidak all out gitu untuk membuktikan secara terbalik tadi begitu. Kira-kira begitu sih sebenarnya kendalanya dari teman-teman di peers gitu. Oke, ini regulator akan kalau argumentasinya bagus, pakai data yang argumentasi bagus itu sebenarnya terbuka ya untuk inovasi seperti itu ya, Mas ya. Sangat terbuka. Nah, tapi banyak teman-teman menjadi insan juniper, julid, nyinyir, dan baper kalau tidak diberikan lisensinya tadi. Karena tidak berhasil menggunakan argumentasi berdasarkan data yang dimilikinya tadi. Begitu, Mas. Oke, terima kasih, Mas Umar. Ada satu pertanyaan lagi ya berarti ya. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke sesi akhir dari webinar ini. Silakan. Oke, wah ini pertanyaannya agak susah nih. Mungkin ini harus nanya ke Mas Wahyu atau Mas Panji ini sebenarnya. Karena kalau nanya ke BRI Montokopedia mungkin nggak akan mau jawab nih ya. Budget sebenarnya. Kalau saya bagi deh. Kapan waktu yang tepat membangun AI? Mas Wahyu bisa jawab nggak, Mas? Kapan waktu yang tepat menjadi AI? Apakah harus menunggu perusahaan menjadi besar atau datanya menjadi bersih dulu atau dari sekarang udah mulai mulai dirintis gitu? Mas Wahyu dulu deh, Mas. Silakan, Mas. Thank you, Mas Wisnu. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang tepat membangun AI, sebenarnya kita balik dulu ke AI itu dimulai dari pertanyaan pasti. Pertanyaannya apa dulu gitu. Jadi pertanyaannya saya mau meningkatkan engagement dengan customer saya. Oke. Pertanyaan itu jawabannya belum tentu AI, Mas Wisnu. Jadi AI itu bukan pil ajaib yang akan menyembuhkan semua hal. Tapi sebenarnya yang harus dibangun pertama adalah, kalau dari pengalaman kami, itu adalah bagaimana organisasi kita itu melek data semua sebenarnya. Kalau istilahnya kerennya biasanya data driven organization. Jadi kita equip tim kita dengan lihat data, oh ternyata malah yang menarik teman-teman di operation, bukan di teman-teman IT gitu ya. Teman IT akan lebih concern ke, oh cara nyimpen database seperti apa. Tapi ketika di teman-teman operation dia melihat, oh ternyata ada hubungannya ya ketika kita ada promo terkait misalkan makanan, itu sales kita akan naik gitu. Nah itu yang bisa cerita itu teman-teman di operation. Nah dari temuan itu baru kita akan bisa menentukan, oh ternyata yang memang harus kita AI kan adalah transaksi. Nah baru dari situ kita lakukan ke arah sana sih sebenarnya Mas Wisnu. Jadi AI itu bagian dari membuat sesuatu lebih cepat, membuat sesuatu lebih ringkas, dan kalau tadi bahasa Mas Irfan menarik, semakin sembunyi gitu ya. Gitu sih Mas Wisnu. Oke, jadi jangan terpaku sama teknologinya sebenarnya, tapi apa yang ingin diraih, dan kalau emang apa yang ingin diraih itu bisa dicapai dengan lebih cepat, lebih efisien dengan AI, itu baru AI menjadi penting bagi perusahaan. Seperti itu kali Mas ya? Benar Mas Wisnu sedikit. Jadi sebenarnya AI tidak harus dibangun dari nol. Nah, itu kuncinya. Sebenarnya ada solusi-solusi pre-built yang kita bisa langsung connect. Katakanlah tadi ada API yang disediakan, kita bisa langsung panggil gitu. Jadi tidak perlu mulai dari nol, Bapak Ibu. Jadi kita bisa manfaatkan ekosistem yang ada sebenarnya di sana. Di sana biasanya saya bantu ke arah ini, bisa arahin ke ekosistem sini, ekosistem sana. Gitu Mas Wisnu. Oke, Mas Panji nih sekarang soal budget. Mungkin nggak relevan kalau budget berapa tuh nggak relevan, tapi apa sih justifikasi sebenarnya dari sisi budget ketika perusahaan, oke saya AI, apa justifikasi budget yang bisa diberikan gitu dari setiap inisiatif AI? Ada hitungannya atau ada formulasi, ada rule of thumb-nya nggak tuh Mas Panji? Unfortunately, tidak ada rule of thumb-nya Pak. Jadi memang kembali seperti yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi, bahwa ini kembali kepada domain permasalahan yang ingin diselesaikan. Katakanlah customer memang sudah punya permasalahan, yang biasanya kita harus lihat itu adalah
seberapa kompleks implementasi yang mau dilakukan, berapa banyak resources yang mereka miliki. Jadi itu kembali kepada portfolio dari masing-masing company tadi. Tapi yang menarik adalah, saya setuju dengan Mas Wahyu tadi sampaikan, kadang-kadang pendekatannya bisa jadi sesuatu yang less kompleks. Jadi sebagai contoh, ada customer-customer kami yang belum punya data scientist team, tapi mereka sudah mulai belajar otodidak, mereka melakukan research sendiri untuk implementasi AI. They can start with $0 actually. Nah, banyak sekali services termasuk yang di IBM kita berikan secara gratis untuk melakukan eksplorasi, dari mulai data integration, kemudian berbagai macam komponen lain itu diberikan secara cuma-cuma, dan ini bisa memberikan kapabilitas baru untuk explore. Ya. Itu jadi start from zero, Pak Mas Wisnu. Nah, apa yang kita lihat di sini juga, yang kami lakukan adalah membantu customer-customer baru ini untuk onboard ke AI dengan cepat. Tools-tools kami ada seperti auto machine learning dan sebagainya, membuat orang yang tidak begitu paham AI, yang tidak begitu mengerti tentang proses pembelajaran di dalam artificial intelligence, mereka bisa menggunakan tools kami untuk bisa melihat, gitu ya, model mana yang tepat, model mana yang memiliki relevansi yang paling baik untuk menjawab permasalahan mereka. Dan ketika ini sudah bisa dibuat pondasinya, biasanya mereka kembali ke investasinya lagi ya. Ada yang starting up dengan budget sekitar katakan salah satu customer kami ada yang di angka 150K pun kita mulai jalan. Jadi ada iterasi di mana ini perusahaan shipping company, mereka melakukan prioritisasi dari sisi penjadwalan mereka. Dengan angka segitu kita bisa membantu mereka untuk membuat decision optimization process. Jadi kita membuat linear programming, kita gunakan untuk optimasi. Kemudian juga ada beberapa case customer kami juga yang mengeluarkan budget lebih banyak lagi ketika memang kompleksitas dari masalah mereka semakin banyak. Tapi kembali, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa tools dan juga skill set di market memang jadi masalah, tapi kami melihat bahwa beberapa produk dan teknologi semakin mempermudah orang, terutama pelaku bisnis, untuk engage dengan teknologi AI tanpa perlu tahu sampai sedetail tadi. Tentunya ideal kita punya sosok seperti Mas Irfan di dalam tim, tapi tentunya untuk dapat seorang PhD dengan kondisi skill set seperti itu sangat susah. Maka yang bisa kita bantu dari sisi teknologi adalah membuat sedemikian rupa tools dan metodologi yang rigid untuk membantu sebuah enterprise engage dengan AI. Dan budgetnya can be vary from $0 up to $1 million. Seperti itu, saya rasa jawabannya. Oke, terima kasih Mas Panji atas jawabannya, dan saya pikir itu merekap dengan sempurna apa yang kita diskusi panel kali ini gitu ya, bahwa emang agak susah kalau ngomongin soal budget, tapi intinya bahwa setiap inisiatif AI seharusnya diawali dengan apa masalah yang ingin diselesaikan, kemudian bagaimana AI bisa membantu penyelesaian masalah itu dengan lebih cepat, lebih efisien, dan juga tentu saja memberikan impact yang lebih besar. Saya pikir kita sudah sampai di akhir dari webinar kali ini. Terima kasih teman-teman. Oh, satu lagi sebenarnya saya ingin minta closing statement dulu deh. Mungkin sedikit menyimpulkan, sedikit memberi saran bagi perusahaan tertarik implementasi AI. Inilah saran saya. Dimulai dengan Pak Kaspar dulu deh, Pak. Silakan Pak Kaspar. Terima kasih Mas Wisnu. Bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memulai journey-nya di bidang kecerdasan buatan ini, saya menyarankan menggunakan strategi bimodal. Strategi bimodal tadi yang pertama adalah strategi serbu begitu. Nah, serbu tadi itu adalah bagaimana kita meningkatkan penjualan kita, melakukan customer acquisition study yang metriknya sangat clear, which is revenue per dollar misalnya gitu. Itulah menggunakan strategi kecerdasan buatan yang pertama gitu. Jadi bagaimana strategi serbu tadi itu berbasis kecerdasan buatan yang untuk meningkatkan top line dari organisasi kita gitu. Yang kedua adalah bagaimana strategi sergapnya tadi gitu. Jadi serbu dan sergap ini ceritanya. Jadi strategi sergapnya tadi adalah bagaimana membangun terus critical capabilities tadi, kompetensi dan kapasitas tadi di dalam timnya Bapak Ibu sekalian. Pertama tentu bisa menggunakan jasa third party tadi seperti dari IBM atau dari Agit dan lain sebagainya. Membangun kompetensi yang kedua tadi adalah internal teams-nya juga begitu. Jadi kalau tidak punya talenta untuk mengelola pertandingan ini tadi, khususnya di pertandingan kecerdasan buatan ini tadi, sudah barang tentu pasti akan kalah dalam race yang panjang ini tadi gitu. Karena permainan AI tadi itu pertandingan yang panjang, bukan jangka pendek saja begitu. Jangka pendek perlu untuk mendapatkan quick win. Jadi dua tadi itu yang saya usulkan kepada teman-teman sekalian yang hadir di siang hari ini tadi, strategi serbu dan sergap tadilah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas bagi organisasinya. Demikian dari saya, Mas Wisnu. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak saya tutup dengan pantun, Mas? Oke, boleh dong, Mas.
saingan Baik, saya ini. tadi kan Mas udah buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga. Kita sama-sama di Sumatera ini. Jadinya pergi ke pasar memakai sepeda untuk membeli sayur dan lada. Kepada Sobat Info Komputer yang mengikuti acara, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Demikian dari saya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Oke, Mas Kawas, tahan dulu. Saya masih harus nunggu Mas Irfan. Mas Irfan, closing statement, Mas, saran bagi perusahaan yang tertarik implementasi AI. Oke. Saya nggak punya pantun. Oh, jangan. Tadi saya lagi langsung buat pantun saya. Ya, jadi apa namanya? Jadi mungkin kalau saya suruh pilih 2 kata kunci adalah pertama itu data driven organization, yang kedua itu adalah user centered design. Jadi perusahaan-perusahaan itu adalah pertama itu menurut saya adalah perusahaan yang ideal atau any organization yang ideal itu selalu fokus sama siapa usernya, siapa customernya. Jadi nanti nyambungnya kalau tadi Mas Wahyu bilang, oh masalahnya apa? Masalahnya siapa? Masalahnya customernya kan. Jadi fokusnya adalah selalu usernya siapa, ngedesain sesuatu harus based on user dulu. Itu menurut saya key utamanya. Terus untuk selalu membuat sesuatu, membuat apapun itu, selalu based on data centered design. Jadi desain semuanya berdasarkan database. Based on data, maksudnya adalah karena orang sukanya itu pakai, ini yang saya lihat dan saya observe juga ke beberapa organisasi yang lain gitu, sukanya memakai asumsi. Tapi kan orang Indo seperti ini, datanya di mana? Nggak ada. Tapi kan bukannya kayak gini. Jadi adalah, dan itu semua karena kalimat-kalimat itu sering beredar di mana-mana, akan mengakibatkan orang jadi percaya, padahal itu bukan fakta. Jadi data itu tidak pernah bohong. Jadi kalau datanya, trennya turun, kita harus tahu kenapa turun. Kalau naik, kenapa naik. Dan seperti itu, dan itu ada alasannya, dan itu harus dicari. Niscaya jika company itu mengembrace data-centric design, dan user, based on the user, selalu user-centric, itu fokusnya akan nanti nyambungnya ke arah mau pakai AI atau tidak masalah. Karena AI yang bagus itu harus dilakukan di company yang data-centric. Kalau dia buat AI, tapi company-nya tidak data-centric, itu nanti AI-nya akan useless. Investment-nya akan sia-sia karena nanti tidak nyambung. Akurasinya tinggi, tapi tidak akan di-approve oleh leader karena leadernya ngerasa, tapi kan ini kayak gini-gini. Tapi kalau datanya udah bilang datanya align, AI-nya align, kan no argument karena semua based on data. Dan saya rasa itu yang paling ideal, dan itu yang paling benar. Bukan common sense feeling dong, tapi datanya yang itu. Jadi, dan mungkin kalau saya kalimat penutup, bukan pantun, adalah saya pribadi selalu percaya bahwa yang konstan di dunia ini itu adalah perubahan. Perusahaan yang tidak bisa berubah, itu mereka akan kalah. Dan kebetulan sekarang ada term Industry 4.0, dan kebetulan AI itu salah satu dari bagian dari digitalization, digital transformation. Ada blockchain, ada juga IoT, ada juga robotics, ada juga yang lain-lain juga gitu. Tapi cloud computing, tapi intinya adalah jika perusahaan itu tidak mengembrace, itu perusahaan itu akan kalah. Dan itu bukan salah siapapun juga. Zaman dulu sebelum ada mobil, Ford, perusahaan kereta kuda itu sukses. Ada mobil, mereka kalah kan karena mereka tidak berevolusi seperti itu. Oke. Terima kasih Info Komputer. Terima kasih Mas Irfan. Satu lagi, dua lagi berarti Mas Wahyu, closing statement-nya Mas. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Jadi kalau dari saya sebenarnya ada hal yang terbalik. Jadi kalau sekarang trennya big data Mas, tapi sebenarnya yang dibutuhkan seseorang itu apa sih? Small data. Jadi dia tidak butuh misalkan melihat, oh postingan seorang Wahyu ini apa saja sih di Instagram. Tapi sebenarnya yang dia butuhkan adalah orang ini butuh produk apa ya, gitu. Jadi semakin small dan semakin itu bisa menjadi merubah dari data menjadi suatu action itu yang penting sebenarnya. Jadi tidak peduli cara processing-nya segala macam. Karena itu sebenarnya yang memang kalau tadi pertanyaan saran untuk yang mau mengimplementasi AI sebenarnya menurut saya poin kedua adalah big data itu ekosistem. Ekosistem secara teknologinya atau ekosistem secara cara implementasinya. Jadi kalau yang biasa saya lakukan Mas, jadi sekarang eranya bukan kompetisi tapi co-opetition kan. Jadi ada saatnya saya memang harus connect dengan misalkan saya punya services, Mas Panji punya services, kita akan connect gitu ya. Nah, di lain sisi misalkan nanti suatu saat bisa connect dengan Mas Irfan gitu. Nah, jadi sebenarnya yang saya bawa ketika saya ke customer, saya biasanya datang dengan, oke, ayo kita lihat yang penting buat kamu apa, resultnya apa yang dicari.
Dan saya akan coba connect-kan, jadi saya akan mencoba connecting the dots-nya, karena big data itu tidak akan bisa di-solve oleh satu pihak saja. Kita harus connecting dots yang dibutuhkan oleh customer tersebut. Gitu sih, Oke. Mas Wisnu. Oke, terima kasih. Mas Panji, terakhir Mas, saran bagi perusahaan yang tertarik implementasi AI dari Mas Panji? Baik. Saya hanya jargon saja bahwa AI versus IE. Jadi, Artificial Intelligence versus Information Architecture. Intinya adalah ketika kita ingin mendapatkan hasil yang baik atau implementasi AI yang baik, maka perlu kita ikuti tahapan yang jelas. Organize, collecting the data, the right collecting method, kemudian organize the data itself, analyze, dan infuse to the business. Jadi 4 tahapan ini sesuatu yang konsisten kami pelajari di dalam bisnis, dan kami sangat rekomendasikan kepada setiap company yang mulai jalan dengan artificial intelligence, mulailah dengan memahami strategi yang tepat untuk information architecture, dan mulailah berangkat dengan AI ketika informasi telah menjadi baik dan memberikan benefit ke depan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Panji. Sekali lagi terima kasih kepada para panelis kami semua, Bang Kaspar, Mas Irfan, Mas Wahyu, Mas Panji, atas sharingnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sedikit menyimpulkan dari apa yang kita bicarakan, ada 3 pertanyaan tadi yang saya coba jawab. Tadi pertama bagaimana saat ini AI digunakan untuk industri finansial, e-commerce, dan industri lain. Jawabannya banyak tadi, dari Tokopedia, mulai dari product recommendation, di BRI ada fraud detection, mapping dari customer, dan rekomendasi dari segala macam. Namun pada akhirnya semua itu adalah demi customer engagement dan customer journey yang lebih baik. Dan yang kedua, bagaimana mengidentifikasi area yang paling potensial? Mungkin jawabannya adalah banyak area, tapi alangkah baiknya jika berangkat dengan melihat customer journey dan juga melihat area di mana AI dapat memberikan dampak paling besar bagi pelanggan. Dan kemudian apa yang harus dipersiapkan perusahaan ketika ingin mengimplementasikan AI? Jawabannya adalah data yang berkualitas sesuai kebutuhan, pipa untuk data. Untuk data itu bisa microservices atau stream project, dan tools yang tepat untuk pemrosesan yang baik, dan juga jangan lupa people yang kompeten dengan kompetensi yang tepat, dan budaya perusahaan yang melek data atau data driven. Demikian kesimpulan singkat yang bisa saya berikan, dan konten lebih mendalam bisa Anda simak di artikel kami di infocomputer.grid.id. Sekali lagi, terima kasih atas para panelis semua di tengah kesibukannya mau bersedia untuk bersharing di acara kali ini. Dan saya ingatkan untuk teman-teman semua untuk mengisi feedback form yang bisa di-scan melalui QR code ini atau diketikkan bit.ly/feedback. Jadi di sana nanti yang mengisi feedback form ini akan mendapatkan voucher digital untuk beli makanan atau sekedar ngopi atau beli boba, terserah ya, bisa dapat voucher tersebut untuk menemani Anda di sisa hari ini. Saya juga berarti untuk menutup, jadi ini adalah akhir dari webinar, sekaligus akhir dari seri webinar Info Komputer Lipa Head yang didukung IBM Indonesia. Kami harap konten yang kami sajikan di seri webinar ini bisa membantu teman-teman semua menjalani masa-masa pandemi yang sulit ini. Ke depan, Info Komputer akan terus menghadirkan webinar dengan konten yang menarik, jadi pantau terus informasi terbaru kami. Silakan kunjungi situs kami di infocomputer.com dan juga ikuti sosial media kami di Twitter, Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn. Dan tentu saja saya akan menutup webinar ini dengan pantun patah hati saya biasa. Setangkai bunga aster tersapu ombak membawa jauh kenangan tentang dirinya. Selalu pakai masker dan jaga jarak karena kesehatan adalah yang utama. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Panji, Pak Wahyu, Pak Irfan. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat, Pak. Terima kasih, Pak Wahyu, Pak Panji juga.